Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Dan di episode kelima ini gue bakal ngebahas ini ya, Jeng. Oke, jadi ini bukan bukan kayak gantungan kunci gambar anjing. Jadi sebenarnya ini adalah TWS dari Huawei. Dan ini dia adalah Huawei FreeBuds 3. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Huawei FreeBuds 3 merupakan TWS dari Huawei yang dibuat oleh Huawei buat nyanyiin kayak AirPods dari Apple atau Galaxy Buds dari Samsung. Dan sebenarnya TWS ini tuh umurnya udah lumayan lama ya. Jadi dia tuh udah dirilis dari tahun 2019 akhir. Dan pada saat pertama kali dirilis dia tuh harganya adalah 2,3 juta. Jadi pas lagi pertama kali rilis tuh sebenarnya agak sedikit pricey dan digandeng-gandeng dia adalah pesaingnya dari Apple AirPods Pro. But kalau ya di tahun ini sih sebenarnya harganya udah jauh banget turun sih. Jadi mungkin kalian kalau cari di e-marketplace itu kalian bisa nemuin di harga 1,2 sampai dengan 1,5 juta. Dan apakah earbuds ini worth it? Langsung aja kita review. Oke, jadi Huawei FreeBuds 3 seperti yang gue bilang ini dirilis di tahun 2019, tapi di tahun ini masih banyak banget yang menjual si Huawei FreeBuds 3 ini. Dan Huawei FreeBuds 3 ini hadir dalam 3 varian warna. Dia itu ada warna hitam, warna putih, dan juga warna merah. Merahnya itu jadi edisi Valentine. Dan edisi Valentine-nya sebenarnya itu dirilis di tahun setelahnya, pas lagi dekat-dekat Valentine gitu. Lalu untuk desainnya sendiri, si Huawei FreeBuds 3 ini secara casingnya dulu ya, gue ngebahas ya. Casingnya itu desainnya juga sebenarnya mengingatkan gue pada kompetitornya Apple. Jadi secara desain tuh kayak dari bahannya tuh plastik putih, warna kayak putih susu gitu, dan ketika dia cuma kayak ngebuka atas gitu doang, ini agak ngingetin gue sebenarnya desainnya sama kompetitornya tadi, si Apple. Jadi kalau Apple mungkin kotak, dia bikinnya tuh bentuknya adalah lingkaran atau kayak tablet gitu sih. Terus ini juga kalau dilihat di belakang tuh dia kayak ngasih apa ya, kayak pernak-perniknya gitu. Jadi kayak ada logo Huawei di plat silvernya itu, tapi gue agak kurang suka karena dia tuh yang plat silver ini agak scratch magnet gitu sih. Jadi kalau kalian nggak pakai casing ini gampang banget kegores, dan seperti yang kalian lihat logonya ini udah lumayan banyak goresannya. Terus untuk bahannya sendiri, bahan lainnya yang putihnya pun juga menurut gua agak gampang kegores ya. Jadi kalau kalian nggak pakai casing hati-hati aja, karena sangat mungkin kalau si earbuds-nya ini bakal banyak banget goresannya. Ini gua udah kayak pakai 1-2 tahun nih, goresannya udah lumayan banyak juga. Oke, lalu interface lainnya ada dari si casingnya ini ada colokan buat ngecas. Jadi colokan buat ngecasnya ini adalah USB Type-C, nice banget. Jadi ini gue pernah pakai buat ngecas itu mungkin kayak ngecas bentar itu udah bisa pakai 1-2 jaman. Tapi kalau kalian ngecas sampai full tuh bisa kalian pakai lama banget. Terus dia juga sebenarnya dilengkapin dengan wireless charging. Jadi kalau misalkan kalian lagi nggak bawa kabel atau nggak possible lah buat nyolok si earphone ini, kalian bisa pakai wireless charging kalau HP kalian udah support. Jadi nice banget. Cuma mungkin kalau kalian pakai casing nih kayak casing anjing ini, mungkin wireless chargingnya agak lemot atau mungkin malah nggak ke-detect gitu. Oke, terus lanjut di sini juga ada tombol. Tombolnya ini sebenarnya fungsinya buat apa? Tombolnya ini fungsinya itu adalah untuk nge-pairing dengan dengan smartphone kalian. Dan yang di bawah ini ada indikator gitu sih, kayak lubang. Jadi ini bakal nyala gitu kalau misalkan kalian buka earphone-nya atau misalkan lagi lowbat, dia bakal flashing warna merah. Lanjut ke earphone-nya sendiri, ini juga desainnya cukup simpel ya. Kalau ketika kita buka itu langsung kelihatan earphone-nya ada 2. Terus di sini ada indikator LED-nya. LED-nya ini kebetulan ini lagi lowbat, jadi warnanya warna merah. Dan ini kalau kita langsung keluarin aja buat ngebahas si earphone-nya. Ini kalau kita lihat dari earphone-nya, ini sangat mengingatkan pada kompetitornya, yaitu Apple AirPods. Ya ini mirip banget, apalagi kalau dipakai itu. Ini mungkin kan bedanya ada di sininya ya, cuma kalau dipakai kan malah tambah nggak kelihatan lagi. Kebetulan gue nggak ada AirPods, jadi nggak bisa langsung gue bandingin. Cuman kalau ya kalian pakai ini di tempat umum, sekilas ini sangat terlihat seperti AirPods. Jadi kalau kalian pengguna Android dan pengen kelihatan kayak pakai AirPods, ya kalian bisa beli ini. Terus di sini juga dia menganutnya sistemnya masih sama kayak AirPods, jadi dia tuh sistemnya open ear. Dan yang agak aneh tuh ketika open ear dia itu kasih fitur active noise cancellation, dan sebenarnya menurut gue active noise cancellation-nya kurang terlalu berfungsi ya.
Karena kalau open ear itu kan jadi tetap aja ada suara-suara lain yang masuk ke kuping kalian, jadi nggak benar-benar noise cancellation. Active noise cancellation-nya kayak kurang berfungsi gitu sih, jadi malah pas lagi active noise cancellation-nya nyala itu menurut gua jadi agak aneh suaranya. Jadi ya sebenarnya agak lebih ke gimmick sih jadinya si active noise cancellation-nya itu. Terus untuk kelengkapannya yang lainnya yang ada di sini, dia juga ini dual driver gitu sih. Jadi ini satu ada speaker buat speaker suara biasa dan satu lagi speaker suara bassnya gitu. Dan ketika gua pakai dan gua dengerin, menurut gua komposisinya cukup oke antara bass dengan stereonya. Maksudnya bassnya itu nggak cupu-cupu banget, cukup proper lah, walaupun menurut gua kicknya nggak terlalu nendang. Dan untuk suara mid high-nya itu menurut gua dia juga apa ya, suaranya cukup jelas. Cuma mungkin ada beberapa tipe musik yang gua dengerin pakai ini suaranya agak sedikit terlalu apa ya, terlalu garing. Jadi mungkin kalau volume terlalu tinggi dia agak sedikit bikin sakit kuping. Terus di sini juga ada satu tom hitam sih, ada satu bintik hitam. Nah, bintik hitam ini fungsinya buat apa? Ini buat ngedetect kalau misalkan si earphone-nya ini lagi dipasang atau enggak. Jadi sebenarnya kalau dia lagi nggak dipasang, dia bakal nge-pause lagunya kalian gitu. Terus sebenarnya dia tuh juga udah dilengkapin dengan teknologi bone induction buat mikrofonnya. Jadi suaranya tuh nggak cuma ngambil dari mikrofonnya doang, tapi dia kayak nangkep getaran dari tulang kalian yang ada di sekitar sini, dan dia tuh bakal ngebuat suaranya jadi lebih clear. Dan ketika gue pakai ini buat nelfon teman-teman gue dan gue tanya pendapat mereka, gimana sih suara gue ketika gue pakai earphone ini, dan dari katanya mereka sih suaranya cukup lebih jernih ya dibandingkan dengan ketika gue pakai earphone lain atau mungkin gue pakai headset bawaan atau pakai mikrofon dari si ponselnya itu sendiri. Ya. Lalu untuk konektivitas dari si FreeBuds 3 ini sebenarnya dia dilengkapi dengan chipset Kirin A1. Kirin A1 itu fungsinya buat apa? Jadi ketika kalian koneksikan si earphone ini dengan ponsel Huawei, dia bakal ngaktifin kayak less delay gitu sih suaranya. Jadi kalau buat kalian mungkin lebih berasa kalau kalian buat pakai main game atau buat nonton, itu suaranya jarak antara video sama audionya tuh nggak terlalu jauh. Jadi delaynya tuh ya nggak terlalu kedengeran. Which is menurut gua cukup oke ya, karena kalau misalkan beberapa earphone yang murah dia tuh kadang suaranya suka agak delay. Jadi misalkan lagi ngomong Koko Jojo gitu kan, videonya lagi ngomong kayak gitu, udah sampai Jo yang belakang, mungkin dia baru nyampe suaranya di Koko doang. Jadi ya agak ganggu kalau misalkan earphone lainnya. Tapi untungnya dia dilengkapi dengan si Kirin A1 itu, jadi ketika gua nonton pakai Huawei P30 Pro suaranya juga nggak terlalu jauh delaynya. Cuma mungkin yang gue kurang suka adalah teknologi Bluetooth ini cuma memungkinkan gue buat nge-pairing dia ke satu handphone. Jadi ketika gue connect ke HP gue nggak bisa konekin ke laptop gue gitu. Jadi mesti gue disconnect dulu baru gue connectin lagi. Jadi ya itu yang menurut gue agak sedikit ngeganggu sih. Mungkin ya bisa diperbaikin dengan software update gitu. Tapi ya sebenarnya ini barang udah lama, jadi gue nggak terlalu berharap banyak. Terus untuk aplikasinya sendiri, dia udah pakai aplikasi namanya Huawei AI Live. Itu kalian bisa cari di Play Store ada. Tapi kalau buat di Apple seingat gue sih belum ada ya. Jadi ya ini emang earphone kayaknya khusus buat pengguna Android gitu. Dan di Huawei AI Live itu bisa juga kalian buat setting ini kayak misalkan ini jadi dia ada kayak touch sensor gitu. Misalkan kalian pencet single click itu buat apa, habis itu kalau kalian hold itu dia bakal ngapain. Dan itu lumayan banyak bisa kalian customize di AI Live tadi. Oke, untuk fitur terakhir yang gua suka sebenarnya dari si Huawei FreeBuds 3 ini adalah jadi ketika kalian buka casingnya itu dan Bluetooth di handphone kalian nyala, dia bakal langsung auto connect ke handphone kalian. Dan itu gue udah cobain di Huawei P30 Pro, itu benar-benar seamless banget. Jadi kalau mirip banget lah experience-nya kalau kayak kalian pakai Apple iPhone sama AirPods. Jadi ya nice. Oke, kayaknya itu aja review gue mengenai si Huawei FreeBuds 3. In conclusion, pendapat gue mengenai si FreeBuds 3 ya sebenarnya kalau kalian pakai ponsel Android dan kalian pengen earphone yang TWS yang modelannya open ear, dia bisa jadi salah satu solusi ya, karena kebanyakan earphone TWS di Android itu dia udah pakai bentukannya close ear, jadi benar-benar suaranya nggak kedengeran. Sedangkan kalau kalian pengen, ya mungkin kalau kalian tipikal orang yang commute gitu ya, ini bisa jadi salah satu pilihan karena kalian masih bisa dengar cukup jelas suara-suara dari luar gitu.
Dan ya kalian jangan, ya sekedar saran sih, ya kalian jangan beli earphone ini karena fitur ANC atau Active Noise Cancellation-nya atau gara-gara desainnya, karena sebenarnya ANC menurut gue juga gimmick, dan desainnya, maksud gue desain kan kayaknya agak sayang aja ya beli earphone gara-gara desain gitu. Oke, kayaknya gitu aja review gue mengenai si Huawei FreeBuds 3. Gimana pendapat kalian mengenai Huawei FreeBuds 3? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo dengan cara klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya, karena dukungan kalian sangat banget berarti buat Koko Jojo. Okay, that's all from me. Last but not least, see you on the next video. Bye bye.